Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Jajaran pengurus masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga malam pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan sholat kita, hadir kita di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dapat menyelamatkan kita hidup di dunia ini dan juga menyelamatkan kita hidup kelak di akhirat. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya, dan juga menjadi suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama-sama kita awali pengajian pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga semua niat dan hajat kita dikabulkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin, summa ila jami'i ulama'i Madinah di Jombang wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquqi wa wajibati alaina. Summa al-fatihatu bi niyatil qabul li hadhihi al-hajjah wa kulli hajatin salihah. Al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian pagi hari ini saya akan membacakan beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi bid'an wa ishrina darajatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu akan menambah derajatnya lebih dari 20 derajat dibanding dengan sholatnya seorang tersebut di rumahnya atau di tempat kerjanya. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a. Kemudian oleh Rasulullah, tambahan derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah di masjid ini dijelaskan sebagai berikut. Yang demikian itu adalah jika seseorang sebelum berangkat ke masjid atau ketika berada di masjid kemudian ia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu ini tidak hanya sekedar melaksanakan yang wajib, tidak hanya melaksanakan yang rukun-rukunnya saja, tetapi juga sunnah-sunnah wudu ini disempurnakan, mulai dari membaca basmalah sebelum berwudu, kemudian melebihkan basuhan atau usapan pada anggota wudu. Ini juga diantara perkara-perkara yang dapat menyempurnakan wudu. Maka ketika seseorang ini berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa ata al-masjidah la yuridu illa sholata, kemudian ia berangkat ke masjid dengan niat untuk sholat berjamaah di masjid, la yanhazuhu illa as-sholatu, dia melangkahkan kakinya ke masjid ini, digerakkan menuju ke masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk sholat di masjid dengan berjamaah, maka lam yahtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun, maka setiap langkah ia keluar dari rumah menuju ke masjid akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 derajat. Setiap langkah ini menyebabkan Allah mengangkat orang tersebut 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca keterangan-keterangan di dalam syarah hadis ini atau di dalam keterangan-keterangan kitab yang lain, bahwasanya 1 derajat di akhirat itu antara 1 derajat dengan derajat yang lain ini diperumpamakan oleh Rasulullah, jauhnya ini seperti perjalanan seseorang dengan berjalan kaki kurang lebih 500 tahun. Dalam satu keterangan disebutkan seperti itu. Jadi derajatnya ditinggikan oleh Allah
Yang satu derajat itu jika ditempuh dan dari derajat di bawahnya itu dengan berjalan kaki kurang lebih butuh waktu 500 tahun. Itu baru satu langkah kaki. Kalau dari rumah kemudian menuju ke masjid ini, berapa langkah kaki yang dibutuhkan untuk sampai ke masjid? Maka sejumlah itulah Allah akan mengangkat derajat orang yang berniat berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Maka kita tidak bisa membayangkan derajat yang dijanjikan oleh Allah ini ketika kita hidup di dunia. Tetapi Allah betul-betul akan membuktikan janjinya, memberikan derajat yang tinggi kepada orang tersebut ketika nanti sudah di akhirat. Dan tidak hanya itu, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat berjamaah. Wa qutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan dari rumah menuju ke masjid itu juga dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dirinya. Semua kesalahan-kesalahannya ini dihapuskan oleh Allah bersamaan dengan langkah kaki untuk menuju ke masjid tersebut. Hatta yadkhulal masjid, sampai ia betul-betul masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kana fi sholatu yatahbisuhu. Ketika ia sudah masuk masjid, maka ia diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang sholat. Selama ia berada di dalam masjid itu, maka dia diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang sholat. Artinya bahwa orang yang menuju ke masjid ini ketika dia sampai di masjid, bisa jadi sholat berjamaah masih belum dilaksanakan, sehingga dia harus menunggu mungkin beberapa waktu untuk mengikuti sholat berjamaah. Dia menunggu bisa dia dengan sholat tahiyatul masjid atau dengan sholat qobliyah. Bisa jadi juga setelah dia sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah itu masih menunggu untuk sholat berjamaah. Maka dalam masa menunggu itu, meskipun dia tidak sedang sholat, maka dia tetap diberikan pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia selesai sholat berjamaah, kemudian dia duduk membaca zikir setelah sholat sampai dengan doa, dan setelah itu kemudian dia tetap berada di masjid meskipun tidak melakukan sholat. Misalnya mengikuti pengajian majelis ilmu seperti saat ini, maka duduk kita di majelis ilmu setelah kita melaksanakan sholat berjamaah itu juga dicatat oleh Allah dengan tambahan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Yang keempat, jadi yang pertama ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang kedua dihapuskan kesalahan-kesalahannya oleh Allah, yang ketiga ketika dia sampai di masjid, maka dia dicatat oleh Allah dengan pahala sebagaimana orang-orang yang sholat di masjid. Dan yang keempat, wa yusholluna wal malaikatu yusholluna ala ahadikum. Malaikat senantiasa mendoakan kepada dirinya.
madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama ia berada di masjid, selama itu ia didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita semuanya yang masih berada di masjid ini, dan juga saudara-saudara kita yang tadi bersama-sama dengan kita untuk mengikuti sholat berjamaah, ini masuk di dalam hadis ini, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma amin. Apa doa para malaikat? Nabi menjelaskan yang quluna, para malaikat itu berdoa yang pertama, Allahumma arhamhu, wahai Allah, berikanlah rahmat kepada hamba-Mu ini. Itu doa malaikat yang pertama. Orang yang sholat berjamaah di masjid, selama dia berada di masjid, maka dia didoakan oleh para malaikat dengan doa yang pertama, agar Allah menurunkan rahmatnya, agar Allah memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika rahmat Allah sudah diberikan kepada hambanya, maka pastilah hamba tersebut akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan, juga kemudahan dalam menjalani apapun. Ini karena diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat itu lawan daripada laknat. Orang yang diberikan rahmat berarti orang itu dijauhkan dari laknat Allah. Dan orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah berarti dia dilaknat oleh Allah. Orang yang dilaknat ini adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Sebagaimana, jadi Allah melaknat, jadi setan, iblis, ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka kemudian iblis atau setan itu diusir oleh Allah dari surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, doa malaikat yang kedua adalah Allahumma ighfir lahu, wahai Allah, ampunilah dosa-dosa orang tersebut. Langkah kaki orang itu menuju ke masjid ini sudah menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ditambah lagi doa malaikat ketika orang itu berada di masjid, di mana malaikat ini juga mendoakan kepada orang tersebut agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya seseorang itu istiqomah sholat berjamaah di masjid dalam satu hari 5 kali, maka apakah dia masih punya dosa? Setelah langkah kakinya ini menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosanya, kemudian para malaikat juga mendoakan agar dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Maka Nabi pernah menanyakan, menceritakan kepada para sahabat-sahabat Nabi bahwa orang yang sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti orang yang mandi dalam 1 hari 1 malam. Ini kalau sholatnya 5 kali berarti diumpamakan seseorang itu mandi sehari semalam itu 5 kali. Maka diumpamakan oleh Kanjeng Nabi ketika cerita kepada para sahabat, ketika seseorang ini punya rumah dan di depan rumahnya ini ada kolam pemandian yang ia gunakan untuk mandi, membersihkan tubuhnya. Bagaimana kalau seseorang itu kemudian mandi dalam 1 hari 1 malam itu 5 kali? Apakah dia masih kelihatan kotor? Apakah dia masih berdebu? Maka ketika dijawab oleh para sahabat, tentu orang yang mandi dalam 1 hari 1 malam 5 kali itu tidak akan kelihatan kotor, pasti akan kelihatan bersih.
Dan Kanjeng Nabi kemudian menyampaikan begitu juga orang yang sholat satu hari 5 kali, apalagi sholatnya dengan berjamaah di masjid, di mana Allah sudah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang sholat di masjid dengan berjamaah tersebut, baik oleh langkah kakinya sendiri ketika dia keluar dari rumah menuju ke masjid, atau karena didoakan oleh para malaikat ketika dia sudah berada di dalam masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita memahami begitu besar keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Maka seandainya pahala itu diperlihatkan oleh Allah, maka pastilah orang itu akan saling berebut. Jadi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, belum lagi kemuliaan-kemuliaan atau keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berada di masjid itu, terutama kepada mereka-mereka yang berada di saf paling depan ketika sholat berjamaah. Karena saf di depan itu juga memiliki keutamaan yang paling besar dibanding dengan saf-saf yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian doa malaikat yang ketiga adalah Allahumma tub alaihi. Wahai Allah, terimalah taubat orang tersebut. Ini doa yang dipanjatkan oleh malaikat kepada orang yang sholat berjamaah di masjid. Maka sungguh beruntung orang yang bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid. Dan ini yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sholat di rumah atau di tempat yang lainnya di selain masjid. Di samping juga di dalam sholat berjamaah ini ada keutamaan lain, yaitu di mana ketika imam membaca amin setelah sholat berjamaah, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka amin yang dibaca oleh imam itu akan dibarengi dengan aminnya para malaikat. Amin itu artinya istajib doa ana. Jadi terimalah doa kami. Ini yang kemudian ada kisah salah satu dari ulama-ulama dulu. Ketika ia ketinggalan sholat berjamaah, karena suatu hari ini ulama ini, orang alim ini kena musibah, itu ibunya sedang meninggal dunia. Jadi ia kemudian merawat jenazah ibunya sampai kemudian dikuburkan, sampai dimakamkan. Setelah selesai ia menguburkan jenazah ibunya, kemudian ia kembali, ternyata sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan di masjid. Maka ia begitu menyesal karena tertinggal sholat berjamaah di masjid. Bagi orang yang menyadari keutamaan dan pahala yang dijanjikan oleh Allah dalam sholat berjamaah, pasti dia akan merasa rugi dan dia pasti akan menyesal jika dia tidak mengikuti sholat berjamaah. Dan itu sudah dirasakan oleh tidak hanya para ulama, tetapi juga para sahabat-sahabat Nabi juga merasakan yang seperti itu. Maka hampir semua sahabat ini selalu berusaha untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang alim ini ketika kemudian setelah selesai menguburkan jenazah ibunya dan kembali, ternyata sholat berjamaah telah selesai dilaksanakan.
maka ia kemudian berusaha untuk memperoleh pahala sholat berjamaah. Meskipun dia tidak sholat berjamaah, tapi dia tetap ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ia pergi ke masjid, kemudian sholatnya ia ulang sampai dengan 27 kali sholat. Jadi kalau sholat sendiri itu kan dibanding dengan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri itu derajatnya ini berbanding 27 derajat. Maka orang ini kemudian mengulang sholatnya sampai 27 kali agar ia mendapatkan keutamaan 27 derajat dalam sholat berjamaah itu. Bayangkan kalau sholatnya ini sholat zuhur, dia kemudian mengulang sholat zuhurnya sampai 27 kali. Berarti berapa rakaat yang dia lakukan? Beliau melakukan ini dengan harapan meskipun dia sholat sendiri, beliau tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah atau keutamaan sholat berjamaah. Maka setelah beliau sholat berjamaah, sholat sendiri diulang sampai dengan 27 kali itu, beliau tertidur dan di dalam tidurnya itu beliau mendengarkan suara yang menyatakan bahwa sholat yang kamu lakukan sebanyak 27 kali dengan sholat sendirian itu tetap tidak akan sama keutamaannya, pahalanya dengan sholat yang dikerjakan dengan berjamaah. Dan dalam keterangannya disampaikan karena di dalam sholat berjamaah itu ada amin yang dibaca oleh imam yang diikuti oleh aminnya para malaikat. Itu yang tidak ada di dalam sholat yang dikerjakan sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini diantara keutamaan sholat berjamaah di masjid. Malam yuhdis fihi, malam yuhdis fihi. Jadi pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah di masjid dan berupa doa dari para malaikat itu selama dia tidak menyakiti orang lain, malam yu'dhi fihi, ketika berada di masjid itu. Dalam satu keterangan disebutkan majama mutajanniban al-adza kallahu wal ghadhi awil ghibah wa ma syabaha dzalika. Selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah selama berada di masjid itu. Misalnya tidak mengganggu orang lain selama berada di masjid. Dia tidak mengumpat selama berada di masjid. Dia tidak mencaci maki orang lain ketika berada di masjid, atau dia tidak ngerasani, yaitu membicarakan kejelekan orang lain selama dia berada di masjid. Wa ma syabaha dzalika, atau yang semisalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang tercela, maka perbuatan-perbuatan buruk dan tercela itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan baik selama dia berada di masjid itu. Sebagaimana juga perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga mengingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama, di samping kita berusaha untuk bisa istiqomah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka yang kedua kita juga harus berusaha untuk menjaga keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang
sholat berjamaah di masjid tersebut dengan menjaga anggota tubuh kita termasuk lisan kita agar tidak menyakiti orang lain, agar supaya keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi dalam sholat berjamaah itu betul-betul kita dapatkan, dapat kita raih. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, derajat hadisnya sahih. Wa hadza lafdzu Muslimin, dan ini adalah lafaz hadisnya Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Tuhannya. Artinya Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hadis yang seperti ini disebut dengan hadis qudsi. Qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah pasti mencatat semua kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian beliau menjelaskan yang demikian itu, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan perbuatan yang baik, orang yang melakukan perbuatan yang baik itu biasanya didahului dengan keinginan untuk melakukan perbuatan yang baik tersebut. Kita dapat melakukan sholat berjamaah subuh tadi, ini biasanya didahului oleh keinginan, oleh kehendak, oleh niat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ini. Kalau tidak ada keinginan, kalau tidak ada niat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ini, tentu kita tidak akan sholat berjamaah di masjid ini. Maka bagaimana kata Rasulullah, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Bagaimana kalau orang itu sudah niat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian ternyata ia tidak dapat melakukan kebaikan yang ia niatkan, bisa jadi karena ada uzur. Tadi malam sudah niat untuk berjamaah sholat di masjid ini, sepeda sudah disiapkan, kemudian alarm juga sudah disiapkan jam 3:30 atau jam 3:30, jam 3 misalnya 1:04 sudah dibunyikan alarmnya karena dia sudah berniat untuk sholat berjamaah di masjid ini. Dan betul alarm sudah berbunyi, dia juga sudah bangun. Misalnya ternyata setelah ia mau berangkat ke masjid, yang biasanya ia membawa sepeda karena bisa jadi rumahnya agak jauh dengan masjid, ternyata sepeda kempot, ya sepedanya ini bannya bocor sehingga dia tidak bisa ke masjid, sehingga dia tidak jadi melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Atau bisa jadi ketika dia bangun ini dia merasakan sakit perut misalnya, sampai subuh kemudian dia masih merasakan sakit perut sehingga dia tidak bisa berangkat ke masjid karena sakit perut tadi. Maka kata bahwa Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Ternyata niat yang sudah dia niatkan untuk sholat berjamaah di masjid itu tidak hilang pahalanya, tetap dicatat oleh Allah mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Jadi ada tambahan kata hasanatan kamilah. Jadi dicatat oleh Allah kebaikan itu di sisinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Jadi meskipun tidak jadi, pahala kebaikan itu atau pahala sholat berjamaah yang sudah diniatkan itu tetap dicatat oleh Allah.
Maka ini pentingnya kita berniat untuk melakukan kebaikan. Kita harus punya niat. Maka dari hadis ini para ulama juga kemudian menjelaskan bahwa jangan sampai orang yang beriman itu tidak punya niat untuk melakukan kebaikan. Orang yang beriman harus punya niat untuk melakukan kebaikan. Yang belum misalnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah haji, maka dia harus punya niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau ternyata dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji sampai dia meninggal dunia karena tidak memungkinkan, misalnya dia tidak daftar karena memang tidak ada uang yang digunakan untuk daftar, atau dia sudah daftar tapi karena kuotanya menunggu lama, maka dia meninggal dunia sebelum dia bisa berangkat ibadah haji. Maka niat dia untuk melakukan ibadah haji itu meskipun belum bisa diwujudkan, tetap oleh Allah dicatat ya, pahala sempurna. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin katsiratin. Apabila seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia bisa mewujudkan kebaikan yang dia niatkan tadi. Dalam contoh tadi, ia berniat pada malam hari itu untuk sholat subuh berjamaahnya di Masjid Agung, dan dia betul-betul bisa mewujudkan niatnya sholat berjamaah di Masjid Agung. Jadi tidak ada uzur. Sepedanya juga tidak bocor bannya, dia juga diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga ketika menjelang subuh dia betul-betul bisa berangkat menuju ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Maka yang demikian itu akan dicatat oleh Allah kebaikan yang telah ia niatkan, dan bisa dia wujudkan pahala sholat berjamaahnya itu. Ini dicatat oleh Allah kebaikannya asyra hasanatin, 10 kebaikan. Jadi dilipat gandakan oleh Allah. Ila sabai mi'ati rizqin, bahkan sampai dengan 700 kali lipat kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ini para ulama menjelaskan tergantung dari kualitas ibadah yang dia kerjakan. Pada waktu dia betul-betul bisa mewujudkan sholat berjamaahnya, maka sholat berjamaah yang ia lakukan itu oleh Allah akan dicatat kebaikannya mulai dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Ini yang menentukan adalah kualitas ibadahnya. Bahkan ila adhafin katsiratin, dilipat gandakan sampai berlipat-lipat, lebih dari 700 kali lipat. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana balasan dari kebaikan itu, jika sudah diniatkan saja belum dilakukan, dan misalnya tidak jadi dilakukan, itu oleh Allah sudah diberikan pahala sempurna. Dan jika bisa diwujudkan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat, bahkan dilipat-lipat gandakan lebih dari itu semuanya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Begitu juga ketika seseorang misalnya berkeinginan untuk melakukan satu perbuatan dosa, satu perbuatan maksiat, ya, niat tidak sholat. Niat tidak sholat itu juga niat untuk melakukan satu perbuatan maksiat, satu perbuatan dosa. Saya sudah capek, besok nggak usah sholat, saya akan tidur saya. Ternyata kemudian dia bangun sebelum subuh, dia kemudian menyadari bahwa kalau dia tidak sholat ini, dia akan melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak sholat. Kemudian dia sholat.
Maka tidak jadi melakukan perbuatan maksiat itu oleh Allah diberikan dicatat pahala kebaikan. Orang mau mencuri tidak jadi mencuri. Orang mau berzina tidak jadi berzina. Orang mau mabuk tidak jadi mabuk. Maka tidak jadinya dia melakukan perbuatan dosa itu oleh Allah dicatat sebagai sebuah kebaikan, diberikan pahala yang sempurna. Jadi kata Allahu indahu hasanatan kamilatan. Ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Akan tetapi jika seseorang itu berniat untuk melakukan keburukan dan betul-betul dia wujudkan, betul-betul dia lakukan keburukan yang ia niatkan itu, maka dicatat oleh Allah keburukannya itu satu keburukan, sayyi'atan wahidatan. Jadi pahala itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah, tetapi dosa itu tidak dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Maka dengan demikian seharusnya hamba-hamba Allah, terutama orang-orang yang beriman itu memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan diberikan manfaat dan barokah. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.